Raymond Kolbe rela disuntik mati demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Raymond, sering dengar Bapak Ibu ya, istilah kata atau nama yang sering dipanggil di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Raymond ya, banyak sekali nama orang yang bernama Raymond. Gak nyangka-nyangka, dikira ini nama keren, dikira nama modern, rupanya bukan. Ini adalah salah satu nama santo pelindung atau nama orang kudus. Tepuk tangan dulu buat kita semua, luar biasa. Raymond Kolbe sewaktu kecilnya keluarganya mengenal dia sebagai anak yang nakal dan liar ya, dan membuat pusing orang tuanya. Siapa yang tidak pusing kalau mengenal anaknya nakal? Sering diomelin tetangga, pokoknya kalau nakal tahulah Bapak Ibu seperti apa ya. Namun pada tahun 1906 ketika dia berumur kira-kira 12 tahun, ia menerima komuni pertama ya, atau sambut baru ya, sering kita bilang pesta sambut baru, menerima sambut baru. Ketika itu ia menerima penampakan dari Santa Perawan Maria. Ketika ia menerima komuni pertama, ia juga menerima penampakan Santa Perawan Maria, dan akhirnya ia bersaksi dan mengatakan, saya bertanya kepada Bunda Maria, kepada Bunda Allah, apa yang akan terjadi pada saya? Jadi Raymond Kolbe ini bertanya kepada Bunda Allah, apa yang terjadi pada saya? Bunda Maria datang padanya sambil memegang dua mahkota, satu berwarna putih dan lainnya berwarna merah. Bunda Maria bertanya padanya, Raymond Kolbe, apakah kamu bersedia menerima salah satu mahkota ini? Yang putih berarti kamu harus bertahan dalam kesucian. Yang merah berarti kamu harus menjadi martir. Dan luar biasa, Raymond tanpa pikir panjang, ia langsung menjawab, saya menerima kedua-duanya. Luar biasa, tepuk tangan ya. Santo Maximilianus Maria Kolbe, dia dihormati sebagai santo pelindung bagi para pecandu narkoba. Dan untuk melawan bagi siapapun teman-teman yang kecanduan narkoba, maksud saya, pelindung bagi keluarga, ia juga pelindung bagi tahanan. Ingat ya, Santo Maximilianus Maria Kolbe, ia juga menjadi pelindung bagi para tahanan. Ia juga menjadi pelindung bagi wartawan. Luar biasa Bapak Ibu, semasa hidupnya dia sangat aktif menyebarkan devosi kepada Santa Perawan Maria yang tak bernoda, sehingga dia disebut sebagai rasul konsekrasi kepada Santa Maria. Dia dihormati sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik dan dinyatakan sebagai seorang martir amal kasih. Maximilianus ya, maksud saya, aduh kacau ini, sorry ya, terburu-buru. Maximilianus Maria Kolbe lahir pada tanggal 7 Januari 1894 di Zduńska Wola, Polandia. Nama pemberian orang tuanya adalah Raymond Kolbe. Itulah di awalnya tadi saya katakan Raymond Kolbe itu nama asli pemberian orang tuanya. Ayahnya bernama Julius. bekerja mengelola sebuah toko buku rohani dan bergabung dengan tentara
Pilsudski. Ya, aduh, sorry Bapak Ibu ya, sebutannya lidahnya udah tua. Pilsudski ya, yang bergabung untuk berjuang kemerdekaan Polandia dari Rusia. Pada tahun 1914 ayahnya tertangkap dan digantung. Ya, Juliusnya digantung, dan ibunya Marianne ya, tulisannya ibunya Marianne Dabrowska menjadi biarawati. Sebelumnya adalah seorang tukang tenun ya. Sekarang setelah meninggal Bapak Julius, maksudnya setelah meninggal suaminya, ia masuk di biarawati Benediktin, dan saudaranya Alphonse menjadi seorang imam ya. Itu saudaranya Maximilianus Maria Kolbe tadi. Dan ia wafat sebagai martir pada tanggal 14 Agustus 1941, tepat di hari pesta Santa Maria diangkat ke surga. Jadi untuk riwayat yang lebih jelasnya, Bapak Ibu silakan melihat lebih dalam, melihat lebih banyak, yaitu di riwayat Kudus Orang Katolik, atau di Katolik, atau di buku-buku riwayat Santo dan Santa Orang Katolik tentang riwayat Santo Maximilianus Maria Kolbe. Ya, silakan. Apalagi Bapak Ibu yang punya nama pelindung komunitas atau pelindung KBG atau santo pelindung lingkungannya yang bernama Santo Maximilianus Maria Kolbe, silakan. Harus tahu dulu ya, harus tahu lebih dalam, harus tahu riwayatnya, karena itu adalah penting, sangat penting ya, karena santo pelindung lingkungan di sekitar kita. Jadi tolong Bapak Ibu ya, pelajari. Saya tidak menggurui ya, maaf, sorry banyak, bukan menggurui, tapi saya hanya menyampaikan saja ya. Belajar lebih banyak di info-info lainnya. Karena ini saya hanya pengantar ya, hanya garis besarnya saja. Lalu kita sambung Bapak Ibu ya, mujizat yang mendukung prosesnya beatifikasi. Ya, beatifikasi ya, mujizatnya. Yang pertama adalah kesembuhan. Ada seorang wanita yang bernama Angel atau Angela. Jadi ia sembuh dari penyakit tuberkulosis usus ya pada bulan Juli tahun 1948. Dan ada lagi satu, yaitu kesembuhan Francis Rainer ya, dari pengapuran kelenjar arteri pada bulan Agustus 1950. Dan akhirnya Santo Maximilianus Maria Kolbe dikanonisasi ya pada tanggal 10 Oktober 1982 oleh Santo Paus Yohanes Paulus II yang menyatakan sebagai martir amal kasih ya. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya putri-putri, putra, atau Bapak Ibu sendiri yang mengalami sakit penyakit atau mengalami gangguan seperti narkoba atau masalah keluarga ya, atau masalah lainnya yang berhubungan dengan pelindung, misalnya wartawan ya, silakan mohon bantuan doa dari Santo Maximilianus. Jadi kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu, biar semua tertolong ya, biar kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan bersama Santo Maximilianus. Mari kita hening sejenak, kita mengundang Tuhan kita agar hadir bersama kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam sorga, Engkau Maha Pengasih,
Dengan kekuatan-Mu, Engkau mengutus Bunda Maria yang menjadi kekuatan pada devosi oleh Santo Maximilianus Kolbe. Oh Santo Maximilianus Kolbe, Engkau telah menderita dan mengorbankan nyawa-Mu dan jadi martir bagi kami. Engkau rela disuntik mati dengan karbolik asid oleh kaum Nazi demi iman-Mu pada Kristus. Oh Santo Maximilianus, doakanlah saudara-saudari kami yang saat ini dalam pengaruh obat bius atau narkoba. Doakanlah bagi keluarga-keluarga yang bermasalah. Doakanlah bagi para tahanan dengan berbagai permasalahan. Doakanlah bagi wartawan di seluruh tanah air. Ya Bapa, pandanglah kelemahan kami. Semoga kami menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.